Baik Pak, saya mau menanyakan seputar kejadian kasus dari eh, penggunaan zakat fitrah yang dilakukan salah satu oknum. Kira-kira bagaimana tanggapan dari MUI Kabupaten Bole? Eh, Pertama ini kita tentu sangat menyayangkan dan berharap di tahun-tahun berikutnya ini tidak terjadi lagi. Yang kedua ini juga tentu akan menjadi bahan evaluasi untuk kita semua bahwa ke depan memang perlu ada verifikasi yang bagus terkait dengan kualifikasi amil. Kalau perlu ada pembinaan terhadap amil dan pengelola zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sampai ke dusun-dusun, sampai ke desa-desa, sampai ke lingkungan masyarakat paling kecil. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah umat Islam yang sah atau tidaknya juga sangat bergantung dengan keberadaan para pelaksana di bawah. Jadi nanti ini akan jadi evaluasi dan berharap nanti akan bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang mengurus zakat supaya ada pembinaan amil, ada verifikasi yang baik, ada perekrutan dengan kualifikasi yang di syarat-syarat dan lain-lain yang mesti dirumuskan supaya tidak terjadi hal-hal ini dan tidak terulang di masa yang akan datang. Baik Pak, mungkin saya mau tanyakan soal siapa sih yang kayaknya sepengetahuan Bapak, siapa yang bertanggung jawab kira-kira untuk pengelolaan zakat fitrah tersebut kira-kira? Di dalam fikih sebetulnya diatur yang mengelola zakat fitrah itu, amil itu ada aturannya di dalam fikih. Kalau di dalam definisi amil, undang-undang kita sudah mengatur amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau yang dipilih oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Jadi kriteria amil yang mesti itu dua, itu pilihannya dua. Dia ditunjuk oleh pemerintah atau diangkat oleh masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah. Nah, itu mesti ada, karena itu akan berkaitan dengan legalitas dia, baik legalitas secara undang-undang zakat maupun legalitas dia dalam pengelolaan harta zakat secara fikih. Kalau tidak ada legalitas, dia tidak berhak untuk mengelola zakat. Kemudian yang berikut, yang kasus yang terjadi ini, itu kan kalau yang hilang dari zakat fitrah itu berapa kemarin? 13,8 kalau dengan zakat fitrah 45.000 per orang, berarti kurang lebih ada 300 lebih ya, ada 300 lebih, kurang lebih 310 atau 300-an orang-orang yang zakat fitrahnya terpakai. Nah sekarang yang memakai ini kalau dia amil maka semua pembayar zakat fitrah yang dana zakat fitrah mereka terpakai itu sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau dia bukan amil, maka yang 300 orang ini mesti bayar zakat fitrah lagi. Belum gugur kewajibannya. Sebab kalau ada orang yang amil itu fungsinya dia mewakili mustahik, mewakili penerima, sehingga ketika kita serahkan ke amil maka kewajiban kita gugur. Tapi kalau dia bukan amil, tidak ada legalitasnya, dia bukan amil, maka dia bukan mewakili mustahik tapi mewakili muzakki. Ketika dia mewakili muzakki, terjadi kesalahan pengelolaan, maka kewajiban dari muzakki itu tidak gugur, tetap ada. Jadi kalau misalnya nanti diverifikasi lagi, orang ini nanti dicek lagi oknum yang bersangkutan apakah dia legal secara undang-undang atau legal, ada SK-nya, ada surat perintahnya atau apa saja yang menunjukkan bahwa dia amil. Kalau dia amil, maka yang 300 orang yang menyetorkan zakat fitrah itu gugur kewajiban. Tapi kalau dia tidak amil, masih melekat, harus tetap bayar lagi. Ya, itu nanti mesti dicek. Oh ya, mungkin juga Pak, mengenai kasus ini kira-kira apa hukumnya dalam fikih ataupun dalam Islam mungkin? Yang pasti bahwa mengambil atau menggunakan milik orang lain tanpa izin ini dilarang dalam agama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu perintah-perintah atau larangan-larangan seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Dan apalagi dipakai untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, tentu menjadi lebih dilarang lagi ya. Zakat fitrah ini peruntukannya dibatasi di dalam Islam. Tidak boleh keluar dari yang sudah dibatasi. Para ulama sangat ketat berbicara soal zakat fitrah, terkait bagaimana distribusinya, bagaimana pengelolaannya, itu sangat-sangat ketat. Dia tidak sama dengan sedekah, tidak sama dengan infak, bahkan lebih ketat, lebih detail daripada zakat mal. Zakat mal kadang-kadang lebih luas manfaatannya.
Nah, untuk pemanfaatan-pemanfaatan yang mubah saja atau pemanfaatan-pemanfaatan yang penting saja, zakat fitrah dibatasi. Apalagi kalau untuk pemanfaatan yang tidak sesuai syariat, tentu ini sangat kita sesalkan. Ya, mungkin ini yang paling terakhir, saran dari Ketua MUI untuk para masyarakat ataupun para pengelola zakat fitrah ini kira-kira. Zakat fitrah ini berkaitan dengan ibadah, dia berkaitan dengan rukun Islam, berkaitan dengan kesempurnaan Ramadan, dan berkaitan dengan hak orang lain. Tentu kita berharap pengelolaannya dari hulu sampai hilir ini mesti sesuai dengan syariat. Ada dua hal yang mesti sesuai. Di Indonesia ini ada undang-undang zakat yang kita mesti pastikan pengaturan zakat kita itu sesuai dengan undang-undang, sesuai regulasinya. Undang-undang zakat sudah ada dan detail membahas soal hal-hal seperti itu. Yang kedua, permasalahan fikih, karena dia berkaitan dengan ibadah, sah atau tidaknya itu berkaitan dengan terpenuhi rukun dan syaratnya secara fikih. Maka, nah ini penting. Jadi sebenarnya pengelola zakat di kita ini, di daerah ini maupun sampai di desa-desa ini mesti perlu ada pendampingan, ada edukasi, ada pelatihan-pelatihan. Nanti ke depan mungkin kita bisa jadi evaluasi dan kita giatkan pelatihan-pelatihan amil zakat, karena ya kita berharap potensi-potensi kesalahpahaman atau salah pemanfaatan, salah distribusi tidak sesuai secara undang-undang maupun secara fikih ini semua bisa kita selesaikan. Insya Allah yang akan jadi evaluasi, insya Allah kita akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Ke depan ini nanti akan kita terus perbaiki insya Allah. Terima kasih Pak.